coverage-nya kan satu provinsi itu. Satu provinsi. Nah, kita geser lagi nih Pak. Kan tadi cerita-cerita tsunami nih Pak, sempat inspeksi berarti ya. Nah, Ya. kalau berdasarkan pengalaman Pak Nurul nih, tsunami itu kan ada ya pasti ada ngaruh di properti gitu kan Pak. Pasti ya logika saya nih saya nggak tahu nih. Saya harus korek-korek nih. Ada pengaruhnya di harga properti terutama pas di awal-awal ya. Pas di awal-awal pasti lokasi-lokasi bencana itu perspektifnya negatif gitu kan. Ya. Tapi kira-kira tren kemudian pemulihan itu ada nggak sih Pak? Atau dari sampai sekarang masih orang tuh stigmanya negatif jadi harganya murah atau seperti apa nih Pak? Kalau mungkin dari yang pengalaman saya Pak ya, memang daerah-daerah yang pernah terkena Dampaknya tsunami ya. sampai dengan sekarang walaupun tingkat keramaiannya sama, tapi memang harga berbeda. Harga berbeda. Jadi masih ada dampak sih Pak, karena kalaupun kita orang baru, orang yang tinggal di sini, orang baru terutama ya, bukan orang lama mungkin nggak terlalu, tapi orang baru, dia akan bertanya ini daerahnya pernah kena nggak? Kalau yang pernah kena, pasti dia tempatnya lebih ke arah yang Atas menjauh lah lah gitu ya, narik yang atas lah gitu. Ya, lebih menjauh lah pada risiko. Jadi memang ada perbedaan Pak. Kalau ya lumayan sih Pak, hampir bisa setengah kurang lebih gitu. Lumayan ya? Ya, cukup lumayan Pak. Karena memang ada daerah-daerah yang seperti itu juga kualitas airnya kan berbeda Pak. Kualitas airnya, air tanahnya beda dengan yang memang agak jauh gitu. Setengah itu lumayan loh Pak. Setengah dibandingkan dengan atau gini kalau waktu awalnya sama-sama. Jadi gini, dulu yang daerah-daerah yang kena tsunami itu orang memang memilih yang tidak kena tsunami. Sebagai itu NGO segala macam properti yang di daerah yang tidak kena tsunami, waktu itu kan banyak dari NGO atau dari orang luar untuk butuh ya. Yang harganya cukup signifikan, sehingga agak tertinggal dengan yang baru dibangun, yang baru-baru ya pasca tsunami lah di 2006, pembangunan 2006 2007. Nah, dikenaikan harganya pun nggak terlalu signifikan di daerah yang kena imbas tsunami yang dibanding dengan yang tidak kena gitu. Ini mungkin biar lebih tergambar nih Pak. Umpamanya nih, ini saya kasih simulasi ya, yang daerah kena tsunami gitu ya, di tengah lah, nggak parah tapi juga ya signifikan kena lah. Dulu sebelum tsunami 1.000.000 per meter, begitu sudah, taruhlah sekarang lah ya, nggak usah ketika tsunami baru, itu pasti orang pasti menghindari tuh, psikologisnya pasti gitu ya. Taruhlah sekarang itu dari 1 juta itu jadi berapa mudahnya? Kalau itu memang saya kan masuknya sepasca nih Pak, pasca tsunami di 2014. Jadi untuk data ke sana saya nggak update Pak untuk yang dulu, karena memang jadi kalau yang kena tsunami ini kan permasalahannya juga nggak sederhana itu, tumpang tindih legalitas segala macam kan juga ya itu repot juga gitu. Jadi, orang lebih cenderung agak menghindar untuk yang pernah kena tsunami. Walaupun dulu ada BRR ya, BRR kan memetakan semua ulang untuk baik pensertifikatan dan lain-lain, tetapi ya menghindari resiko-resiko seperti yang tadi gitu, karena masih ada 1-2 klaimnya masih ada, tapi apa ya, lebih kepada ini Pak, trauma atau apa ya, kok trauma sih udah jauh ya Pak, tapi orang lebih milih kalau bisa ya enggak, walaupun sekarang pada saat ini psikologis lah ya. Iya, tapi kalau lihat dari perkembangannya di 1-2 tahun terakhir ini, yang pernah kena tsunami itu udah mulai rame, tapi untuk dengan tingkat keramaian segitu dari faktor sewa, kita bisa lihat dari faktor sewanya itu beda harga sewanya dengan harga yang memang sama-sama tipe yang sama gitu. Kalaupun mau tinggal di situ, jangan-jangan ya memang orang yang sudah lama di situ ya Pak ya. Kalau orang baru kan, wah mending sewa aja lah. Sewa pun dikoreksi gitu harganya kan. Dua Pak, kalau nggak terpaksa ya orang lama Pak, keluarga itu. Kalau orang lama Pak terpaksa Pak, kenapa ya? Emang di situ tanahnya, mau gimana lagi gitu kan? Tapi kalau orang-orang yang keluarga baru yang mau cari yang murah, ya mungkin juga tetap arahnya ke sana juga Pak. Ya intinya terkoreksi Pak ya marketnya ya. Tinggal berarti kalaupun ada penilaian tuh
paling tidak itu jadi satu faktor yang bisa dipertimbangkan lah gitu ya. Betul. Untuk jadi koreksi di adjustment lah gitu. Walaupun sebenarnya gini Pak, kalau jadi kena tsunami ini pun kita harus lihat juga. Ada yang memang kena tsunami itu memang habis Pak. Tapi ada juga yang kena Mesir Raya juga kan, Mesir Raya juga tsunami, tapi daerahnya tetap harganya juga tetap relatif tinggi gitu. Yang yang terimbas banget itu yang Pesisir ya. Lebih dekat ke laut lah. Dekat laut. Dekat ke laut yang mungkin masih agak lengah, lapang lah. Kalau tingkat kepadatannya masih kurang itu beda lah. Dengan tingkat kepadatan yang sama di daerah lain yang memang nggak pernah kena, yang arah ke arah ke Medan lah ya, kok ke ini ya. Kok barat ke daerah selatan gitu. Oh, sekarang kita geser lagi nih Pak, ngomongin kopi tapi dari sisi penilaian. Pernah nilai kebun kopi Pak? Pernah. Beda rasa Pak ya kalau orang yang memang pecinta kopi nilai kopi, atau dulu jangan-jangan nilainya sebelum ngurusin kopi nih. Sebelum ngurusin kopi. Justru nilai kebun kopi dulu sebelum merasakan kopi Pak. Waktu saya pertama itu masuk nilai kebun kopi juga dulu Pak. Tapi setelah bisnis kopi pernah nilai kebun kopi nggak Pak? Ya mungkin lebih ini sih, lebih tahu daerah-daerah memang yang ini Pak, daerah-daerah kebun. Jadi kan kebun kopi di Gayo itu sendiri nggak hanya hamparan kebun, tapi sudah jadi perkampungan. Nah, kita harus lihatnya kalau misalnya harga kebun kopi itu sampai melejit tinggi, misalnya katakanlah kebun 1 hektar itu sekitar 200-300 juta. Tapi kan kadang-kadang orang bilangnya ini tanah di sini sudah sampai 1 jutaan gitu. Nah itu kita harus berpikir zoningnya dari pinggir jalan sampai berapa jauh sih rumah itu dibangun. Itu mungkin jutaan, tapi kalau ke belakangnya itu nggak masuk ke kategori jutaan tadi gitu. Terus kita juga bisa lihat ke situ sih. Jadi kolaborasi itu antara penilai sama kebun kopi. Boleh Pak. Nah sekarang nih antara calo ya kan, makelar sama broker, barangnya sama, namanya beda, perspektifnya atau persepsinya beda Pak. Kalau calo kadang lebih negatif, kalau makelar itu agak netral, kalau broker itu keren. Sebenarnya sama aja gitu kan Pak. Karena pakai bahasa Inggris Pak. Iya, jadi kalau kopi hitam sama black kopi harganya lebih mahal yang black kopi Pak. Karena dia pakai dolar, enggak juga ya. Ya tapi mungkin kalau broker kan memang sudah profesi ya Pak. Jadi ada asosiasinya juga sudah ada, sehingga penertiban juga, dan ya mungkin hampir sama dengan penilai juga, mereka juga udah ada peraturan Permendagnya sendiri gitu untuk kewajiban standarnya. Kan kita terakhir ngobrol masalah itu juga, masalah broker nih Pak. Kita pakai bahasa keren lah, broker. Kita kan sempat diskusi juga kan masalah itu. Ini Pak Nurul kenapa tertarik? Nah, pertanyaannya gitu, jadi broker gitu. Ya mungkin gini Pak, pertama waktu itu kan saya lihat juga PMK. Yang lain, misalnya di jasa lainnya ya. Properti, jasa lainnya kan ada studi kelayakan, manajemen properti. Lah yang PS kan cuman penilaian sama agen properti. Ini nggak pernah dipakai nih. Jadi terus kalau nggak dipakai kan sayang Pak. Sesuatu yang nggak digunakan kan sia-sia Pak. Mubazir kan nggak boleh Pak. Nah, ini coba. Apakah itu bisa jadi ya, apalagi terutama kondisi COVID kan. Kondisi COVID tentu memang kalau dibilang orang jual beli mungkin nggak banyak, tapi pada saat COVID lah kita bisa mengumpulkan datanya itu, listingnya gitu. Kalau waktu 2017 ke bawah, bahkan kok di Bandung saya lihat beberapa broker itu kesusahan untuk punya barangnya untuk dijual. Nah sekarang ini kan barangnya banyak. Kita lihat siklus-siklus, ya kita kan belajar siklus properti dari yang namanya resesi nanti ke booming lagi kan, ya bakal booming lagi kan. Gitu. Jadi ada recovery-nya juga kan? Harus lihat peluang. Tapi mantap. Itu salah satu. Tapi lebih besarnya tadi, bayangin satu objek penilaian kita harus cari 3 pembanding. Setelah 3 pembanding itu, ya kita cuma hanya untuk kita simpan atau di pelaporan di L1 pelaporan di keuangan. Dipapain lagi Pak.
Tapi kalau itu kita jadikan Diolah komoditi, ya. Pak ya, bukan objek, tapi pembandingnya tentu juga baik surveyornya pun bisa lebih apa ya, lebih serius gitu loh untuk mengkorek-korek informasi itu jadi lebih valid dan lebih lengkap gitu. Jadi itu sih yang kepikirannya, dan saya lihat teman-teman juga, oh iya ya, dengan dampak COVID ini kan rata-rata menurun ya Pak ya, jadi rata-rata menurun, itu juga peluang gitu. Jadi ada diskusi-diskusi kecil termasuk sama Robi juga gitu kan, sama Pak Robi juga. Mana nih, dan teman-teman yang lain ada hampir semua penilai-penilai di grup itu juga setuju gitu. Oh, mantap. Tapi ini sekarang kan posisi di Banda Aceh ya, Pak Nurul ya. Kalau secara formal broker sudah banyak Pak di Banda Aceh sendiri. Kita nggak bicara maklar di maklar atau ini di warung kopi tadi bukan ya, maksudnya secara profesional broker lah gitu ya. Kalau bahasanya formal ini kan merujuknya ke legal ya Pak ya. Iya secara Saya sempatnya bertanya juga ke Arebi, siapa yang sudah buka di anggota Arebi yang sudah ada di Banda Aceh. Belum ada. Oh, waduh. Jadi kalau dari situ, tapi kalau untuk broker yang artinya agen properti yang serius, saya lihat ada 1-2 sudah mulai bermunculan lah. Kalau secara umum ramai memang Pak, banyak lah kita bilang. Tapi kalau untuk yang dia serius, dia buat kantornya, dia seriusin di digital marketingnya, itu ada 1-2 dan memang udah serius gitu. Tapi terkait legal saya belum sampai nanya lebih lanjut, cuma nanya di asosiasinya aja gitu. Tapi bukan penilai yang jelas kayaknya Pak. Bukan Pak, dulu bukan penilai. Memang kayaknya seperti dari developer tuh masuk situ. Kalau nggak salah sih lihat aturannya di Permendak ya, Kementerian Perdagangan kan itu maksudnya Pak ya. Itu kan bisa individu, bisa kantor gitu kan untuk memberikan jasa seperti itu. Kalau kita bicara tadi memang menarik sih Pak, kalau jadi penilai mau nggak mau data itu keniscayaan dan pasti terkumpul dalam proses cari data pembanding gitu kan. Nah sayang kan data itu kalau nggak dijalankan lagi gitu, nggak diputer lagi jadi duit gitu kan. Nah kalau nih Pak Nurul umpamanya mau jalankan bisnis broker ini gitu ya. Kan tadi kita bicara Permendak bisa individu, bisa institusi atau bisa kantor lah kita bilang seperti itu. Pak Nurul lebih milih kantor atau pribadi nih Pak? Jadi gini Pak, kalau melihat dari aturannya kan untuk broker ini kan memang harus punya kantor. Dan kalau punya kantor itu memang dia ada kewajiban seperti di penilai juga, dia harus punya 2 member brokernya yang sudah punya sertifikat. Jadi 2 orang plus 1, jadi 3 orang juga. Nah, kemudian selain itu mereka harus punya marketing cukup banyak. Memang kalau didapat informasi dari, saya sih sering nonton di YouTube sih Pak, YouTube segala macam. Memang nggak mudah untuk membangun itu gitu. Nah, makanya ada juga mungkin pilihannya orang yang lebih bebas ya di pribadi gitu. Tapi kalau memang mau serius ya di perusahaan gitu, punya kantor, punya manajemen yang serius, dan peluang-peluang itu kan selalu ada ya Pak. Tapi kalau untuk yang pribadi saya lihat ada beberapa yang sudah main. Makanya lebih nyaman kalau kantornya itu KJPP gitu Pak ya. Jadi maksudnya back office-nya kan data itu kan begitu lagi meliksa nilai dapat data masukin. Ntar begitu ada yang cari dijual. Jadi sekalian aja satu. Ya karena kan kalau saya lihat Database untuk Kementerian Keuangan sendiri kan dan dari MAPI di 2021, di 2022 ini kan targetnya kan database ya Pak. Saya lihat database itu. Jadi kalau kita mencari, memang ini kebutuhan untuk penilaian, tetapi kalau itu kita seriusin, tentu kita punya punya informasi yang lebih valid dan lebih lengkap. Termasuk mungkin kalau kita masuk di broker, kita tahu time exposure gitu. Karena selama ini kan berapa lama sih dari penawaran sampai penjualan itu berapa lama kan masih kira-kira gitu. Jadi data itu nggak cuma sekedar dikolek, dipakai selesai ditinggal, nggak gitu Pak ya, dikawal terus nih. Ini kan seperti itu Pak. Jadi ketahuan kalau ternyata dalam 5 tahun nggak laku-laku, kemahal nih TMS gitu kan. Betul. Seperti itu Pak. Jadi saya rasa bukan hanya bagi saya pribadi, tapi peluang untuk seluruh penilai Pak.
kalau diseriusin. Dan eh, dari dari asosiasi properti broker juga saya lihat mereka juga masih bukan pemula sih, masih baru ya, masih pengen eksistensi organisasinya. Justru disinilah penilaian masuk, salah satunya juga untuk ini Pak. Kalau saya lihat ya Pak, ini kan selama ini kan antara perbankan dengan pemerintah tugas ya, perbankan dengan penilaian ini kadang-kadang superior inferiornya kan masih ada terasa Pak. Tapi bayangin kalau misalnya penilai itu sendiri yang menguasai dan dia membawa kliennya itu untuk jadi jadi nasabah di perbankan tersebut, tentu punya nilai tawar lebih tinggi. Walaupun nanti jangan dia lagi yang nilai gitu. Dia jadi brokernya yang nilai lain, sama kayak pengadaan tanah kan. Mungkin penilai pengadaan tanahnya siapa, yang di nilainya siapa gitu. Cuman jadi, ada kelebihannya kan kalau penilai kan, karena dia tahu ilmunya. Betul. Saya lihat memang untuk memahami, menguasai terhadap properti itu jauh lebih di penilai ya Pak, lebih komprehensif lah ya gitu. Banyak lah gitu ya. Karena kita ada beberapa nih, ada termasuk Papua juga ada beberapa orang, kemarin ada 7 orang. Itu juga termotivasi dari teman-teman yang dari Bali, dari Jambi, dari Bandung untuk ikut pelatihan yang diadakan sama asosiasi di luar gitu yang terkait dengan broker gitu. Dan saya sampai sudah ikut di pendidikannya, kemudian ikut di di BNSP ya, BNSP juga selesai. Sertifikasi. MBP-nya juga saya ikut, ya udah selesai semua gitu Pak. Tinggal buka kantor. Nah, kantornya udah buka Pak, cuman boleh apa enggak gitu ya? Itu yang lagi ditunggu seminarnya nih. Jadi kan kalau kita lihat kan ini kan masalah izin. Izinnya kalau broker itu izinnya Kemendak. Sementara penilai ada izin juga di situ. Atasnya kan izin juga, broker juga, agen secara spesifik agen properti di situ kan itu. Nah, sama-sama levelnya di kementerian. Yang ini perdagangan, yang ini di penilai dan punya. Ya saya pikir justru di Kementerian Keuangan lebih ini ya Pak ya, kalau kita bilang lebih punya lebih lah nilai lebihnya gitu. Nah, kenapa? Makanya sempat kemarin sama teman-teman termasuk sama mahasiswa ini kayak mana nih? Coba deh dikasih tahu apakah bisa kita tuh nggak perlu lagi ngurus perizinannya, tetapi syarat minimumnya aja kita ikutin sehingga ya tinggal jalan aja gitu Pak. Jadi simplifikasi lah ya, intinya kan seperti itu ya, nggak perlu double-double, yang penting kode etiknya jalan juga kan. Ini kan ya kalau bicara ini sambungan antara penilaian sama broker, penilai dan broker gitu. Yang irisan kan pasti dari sisi objek bisa jadi ya, namanya juga properti, dua-duanya itu melakukan di bidang properti. Kemudian yang kedua kita bicara masalah fungsi meskipun beda. Ini kalau Bapak ngikutin saya yang terakhir kemarin ya, masalah saya sempat singgung sedikit tentang broker di insight saya gitu kan. Nah ini kan agak tipis-tipis sebenarnya. Agak tipis-tipisnya itu bicara masalah harga dan nilai kan Pak ya. Makanya kalau kita ngelihat di internasional ya, mungkin saya bandingkannya seperti di Amerika. Saya dulu bertanya-tanya nih secara konsep, apa sih bedanya valuation sama appraisal? Kita bicara properti ya, kita bicara properti. Nah, dulu kan kita mikirnya valuation itu istilah dari negara sono, kalau appraisal itu istilah dari negara sini gitu kan. Ternyata pas belakangan saya baca referensi di Amerika gitu ya, ternyata istilah valuation itu lebih luas tapi nggak dalam, mungkin bahasa saya mudahnya gitu. Tapi appraisal itu agak lebih sempit tapi dalam gitu. Maksudnya apa? Kalau kita bicara valuation, kalau ini di konsep di sono Pak ya, di sono. Broker itu melakukan valuation. Kemudian kalau di kita penilai internal bank, kalau di sana lembaga atau institusi keuangan melakukan valuation terhadap aset, taruhlah properti gitu ya. Tetapi ya nggak dalam gitu, sekedar dia kira-kira sekian, kira-kira kalau bahasa kita indikasi. Tapi kalau kita bicara masalah appraisal, itu kan kita bicara, nah ini di US, kita bicara bahwa ada satu orang yang secara independen mengeluarkan opini terhadap satu objek secara profesional dan bisa dipegang lah, mudahnya seperti itu. Jadi dia lebih dalam. Memang tidak seperti broker yang lebih luas mungkin cakupannya, kemudian juga bank yang lebih luas gitu kan. Cuman
bagaimana, nah ini karena jasa lainnya itu ada di penilai ya, bagaimana memagari supaya tidak konflik of interest ya, berarti bicara masalah barangnya kan, tadi kan Pak Nurul gitu nih kan, kalau sesuatu yang dinilai ya jangan dibrokerin, tapi sesuatu yang dibrokerin ya jangan dinilai, mudahnya kan seperti itu. Sebenarnya ada satu lagi sih yang menarik juga ya, kalau di US gitu ya, di Amerika, disclaimer Pak, atau pengungkapan bahwa saya pegang barang ini sebagai broker, saya menyampaikan harga sekian. Saya pegang barang ini sebagai penilai, opini nilainya sekian. Nah, sebagainya itu tidak lepas gitu. Karena tapi ini saya masih perlu pendalaman nih. Kalau jadi broker, itu penentuan harganya di siapa gitu kan. Kemudian posisinya cuman sekedar menawarkan saja atau bisa kalau penilai kan lain, posisi yang menentukan angkanya di nilainya di penilai gitu kan. Nah, kalau di broker nih saya kan nggak begitu dalam nih, Pak. Yang menentukan Ya. harga siapa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Kalau jadi dari apa namanya dari pemilik kan biasanya pihak broker itu kan bertanya dulu kepada pemilik berapa dia ingin menawarkannya. Mhm. Kemudian dari sisi sebelahnya calon bayarnya juga akan menawarkan. Jadi sebenarnya di pihak broker dia tidak posisi dia apa namanya mengkat harga itu, tapi terjadi tawar menawar. Mmm. Nah, hanya dia akan yang mempertemukan itu minus-minusnya. Jadi kalau misalnya kurang-kurang sedikit lagi, si broker itu akan closing lah Pak, closingnya pembicara itu supaya nggak panjang lebar lagi eh, Mmm. terjadi apa ya. Walaupun kadang-kadang gini sudah setuju pun harganya ada kurang-kurang sedikit bisa jadi batal kan seperti itu. Iya. Misalnya biaya transaksi siapa yang harus walaupun sudah diatur biaya transaksi baik PPAT-nya kayak mana, BPATB kayak mana. Tapi kadang-kadang itu juga bisa jadi masalah sehingga transaksi itu batal gitu. Nah, kalau saya lihat memang iya, ini karena bukan apa praktisi ya Pak, tapi Iya iya. sepanjang saya lihat harga itu masih diungkapkan oleh si penjual dan ditawar oleh si pembeli sehingga mereka bertemu gitu. Mhm. Pihak brokernya di awal Mempertemukan memang itu ya? bukan, tapi Mhm. nanti di akhir itu dia yang closing Ngunci. mengunci kira-kira yang di sini tuh udah bertahan kan kita lihat nih siapa yang memang butuh kan nanti nampak antara penjual dan pembeli siapa yang sangat butuh. Kalau si penjualnya butuh uang mungkin lebih Turun bisa ya? difokuskan ke si penjual. Tapi kalau si pembeli memang sudah ingin sekali sampai dia bawa beberapa keluarganya bolak-balik itu bisa jadi si pembelinya sudah ingin sekali. Jadi itu kan mekanisme ini Pak, penawaran dan ini ya Pak, jual menawar. Permintaannya. Oh, jadi udah market. Jadi kalau kan itu tadi yang saya lihat kan bedanya dengan penilai ya. Kalau penilai kan ya dia yang menentukan opini gitu kan. Mau pembeli minta berapa, mau penjual minta berapa ya terserah kamu. Tapi yang penting opininya sekian nih berdasarkan market. Kalau ini nggak kembali ke dua pihak gitu ya. Meskipun memang mungkin closingnya tapi closing itu lebih tepatnya bukan pada posisi dia yang menentukan kan, lebih kepada mendekatkan Betul. antara penawaran dan Walaupun permintaan. di broker sendiri Pak, di situ mereka ada juga mengajarkan tentang penilaian juga. Hmm. Misalnya ada penjual itu menawarkan di angka tertentu. Broker juga memberikan masukan bahwa di daerah sini itu pasarannya sekian gitu. Tapi tetap Dikasih tapi tetap aja kan yang nawarin kamu tetap dia bertahan situ ya udah itu angka yang dibawa kan Pak, tidak pada posisi untuk bisa menggeser ya, kecuali ya, yang jual gitu nggak sih Pak? Ini saya awam soalnya. ya. Tetap nanti kan ketemunya dipertemukan kedua belah pihak ataupun nggak ketemu tetapi informasinya yang misalnya gini Pak, salah satu pihak aja misalnya di broker menambahkan angka tertentu, kalau nanti tiba-tiba si penjual dan si pembeli bertemu, Mhm. misalnya kan kita katakan si broker ini penilai juga menentukan harga sekian, nah, ditambahkan penawaran 1 miliar karena dia broker udahlah mencari untung ditambahkannya lagi 1,1 miliar 1,2 miliar itu kan berarti kan udah opini dari si broker Heeh, tetapi yang akan terjadi kan nanti ada tawar menawar tetep aja ya. sehingga kalau misalnya si pembelinya langsung calon pembelinya langsung ingin bertemu penjual ketika ini tidak ada izin maksudnya harga itu tidak ada izin dari si penjual itu kan bisa jadi berantakan artinya bisa seketika tidak percaya si pembelinya Mhm mhm. bahwa oh ini harganya berarti harga sudah
tambah-tambahkan dia. Nah, justru sekarang lebih bagus itu harga itu memang dari si penjual dan memang si pembeli disampaikan, walaupun mekanismenya ada mekanisme apa ya, di broker lah Pak, marketing kan ada teknik-teknik Iyalah. negosiasi ya. Negosiasi itu Ini harusnya penilai juga khususnya punya lah teknik negosiasi. ya, jadi teknik itu yang harus ada kan gitu. Seperti itu Oke, Pak. sip sip, Pak. Nah, kita geser ke tema terakhir nih, Pak. Ini kayaknya udah mendekati zuhur nih. Ini terus seru juga nih ngobrolnya. Saya juga nggak predik ini bisa hampir 1 jam nih, atau lebih jangan-jangan. Bicara masalah syariah. Nah, ini kan ada ini yang lagi rame ini kan ada konun ya. Bicara masalah syariah nih Pak, syariah. Penerapan apa, Konun 11 ya tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Oke, Nah, ini kan lagi rame juga nih. Kalau nggak salah Pak Gubernur minta diundur sampai 2026 ya, kalau nggak salah. Di sisi lain banyak masyarakat yang komplain, wah ntar kartu ATM-nya nggak bisa dipakai lah, tabungannya inilah macam-macam lah ya. Itu kondisi di lapangan gitu ya. Sebenarnya di sisi lain tadi Bapak sampaikan juga, Pak Nurul sampaikan juga tadi kan 3 bank sudah mulai syariah dan akhirnya merger sih ujungnya gitu kan. Sebenarnya batas operasional itu sampai sekarang kapan sih Pak sebenarnya? Atau jangan-jangan sudah harus syariah semua lembaga keuangan nih? sudah Pak. Per hari, saya lupa Pak, tapi di Maret atau di Februari itu harusnya sudah syariah semua Hmm. tahun ini. Jadi eh, sekarang sih sudah syariah semua di Aceh Pak. Oh, berarti Sudah udah syariah benar-benar semua. udah syariah Nah, semua cuman gitu. mungkin dari pihak, terutama dari ini Pak, dari eksportir atau dari importir Ya, yang ya, ya. pengusaha yang memang mereka kesulitan untuk transaksi dengan mata uang lain yang di luar. Itu yang Hmm. jadi kemarin ada sempat polemik juga. Kepinginnya sih diundur beberapa tahun karena dianggap belum siap. Tapi amanah kanunnya sendiri, perdanya sendiri memang harus sudah berlaku. Sehingga sekarang ini yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya tadinya ada 3 BUMN, bank BUMN, termasuk BTN yang 4 berarti ya, tapi sekarang ini sudah jadi syariah semua, dan mungkin kemarin ada proses merger tadi jadi BSI, Ya. ya jadi tinggal satu. Jadi sekarang ini di Aceh, saya lihat ada beberapa perbankan yang konvensional sudah tutup, bahkan Oh. kantornya sudah dialihkan ya. Ada beberapa bank-bank swasta yang sudah dialihkan, sudah tutup, tidak beroperasi lagi Pak. Hmm. Tapi Jadi kalau sekarang ada syariah gitu. Makanya kemarin sempat juga saya komunikasi sama Pak Hamid di SPI, kalau boleh terkait dengan beban masa tunggu itu tidak lagi suku bunga bank pemerintah, tetapi bagi hasil atau apa namanya yang ya. dia masuk ke syariah gitu. Ya, ya, itu udah beberapa kali dibahas itu memang di internal KPSPI ya. Ya waktu kita rapat-rapat khususnya untuk kepentingan pengadaan tanah kan sudah nggak bisa direfer lagi karena sudah nggak ada, sebenarnya lebih tepatnya ke arah sana sih. Karena kan kalau penilaian itu ngelihat ke perspektif marketnya yang berlaku di lokasi itu apa kan mudahnya seperti itulah. Kalau sudah nggak ada bank konvensional di Aceh kemudian rivernya masa ke Sumatera Utara itu kan jadi nggak relevan gitu kan, jadi kan harusnya menyesuaikan dengan kondisi itu, jadi kalimatnya sudah bukan agak spesifik tapi lebih luas lah, yang intinya kan imbal hasil kan, tingkat Betul. imbal hasil gitu kan. Nah ini kan salah satu hal yang kemudian berpengaruh terhadap konteks penilaian dalam hal pemberlakuan itu tadi ya, konun itu tadi ya. Ada konteks Ya, yang lain nggak sih Pak, mungkin ke KJPP jadi pengaruh ke rekanan atau ke teknis penilaian atau seperti apa gitu? ya kebetulan sih kita bersyukur karena memang di Iwan Baron termasuk rekanan lengkap ya Pak ya, maksudnya untuk semua BUMN, dan termasuk kita juga masuk waktu merger itu pun penilaiannya juga dari tim kita Hmm. juga gitu ya, kebetulan dari Bandung ya, Bandung dan Jakarta. Jadi untuk rekanan mungkin enggak, tapi di posisinya sekarang ini karena apa ya, karena kondisinya mereka baru, kan ini kan banyak nih Pak, dulu kan opsinya yang perubahan ke konvensional ini tiga masalah, menetap dengan berubah ke syariah, Mhm, pindah kalau tetap di konvensional harus pindah keluar atau mhm. pensiun dini. Jadi 3 pilihan di mereka. Jadi di timnya sekarang pun saya lihat sebagian besar memang banyak tim yang baru juga. Oke. Jadi mungkin itu sih karena juga baru-baru ini ya ada yang sudah sebagian sudah pindah keluar gitu, yang Mhm, memang mhm, mhm. dia bertahan di konvensional sehingga dia pindah keluar dari Aceh, atau yang memang keluar Pak, ada beberapa yang sudah perintis usaha UMKM kuliner segala macam, ada beberapa Pak.
Nah, pensiun dini ya. ya mau tidak mau kita harus mulai lagi seperti mulai dari awal gitu. Dalam Oh. artian mungkin perkenalannya. Tapi di dalam sendiri kan mereka sedang masih apa ya, rapat-rapat internal ya Pak ya, konsolidasi segala macam, sehingga kita nggak bisa terlalu apa ya, terlalu masuk sekali sekarang ini. Kita lihat dulu kondisinya, apakah nanti ini saya juga nggak tahu apakah nanti di IPO atau kayak mana, kan saya belum tahu juga gitu. Tapi sejauh ini sih penugasan tetap ada 1-2. Tapi kalau kontrak rekanan otomatis dengan perubahan institusi yang tadi itu awalnya nggak syariah, apalagi sekarang sudah merger, ya berarti ada kemungkinan ada kontrak-kontrak baru Pak ya dengan KJPP itu ya. Ya, ada beberapa yang memang dialihkan ya Pak. Jadi yang Oh tadinya ya, dia oke. di konven, dia dialihkan ke syariah, kan tetap waktu masuk ke syariahnya mereka harus dinilai kembali. Ada beberapa seperti itu. Oh ya, masalah aset. Ini kan bank-bank itu kan juga punya aset ya di Aceh yang konvensional itu tadi ya. Nah, kemudian dia kan setelah harus bertransformasi menjadi syariah, otomatis kan asetnya apa istilahnya itu beralih ya ke bank syariah itu, atau ya terutama tadi setelah itu kemudian di merger. Berarti kan ada kemungkinan di situ ada penilaian asetnya lagi kan Pak di situ. Dapat penugasan seperti itu nggak Pak? Kalau dulu sebelum kejadian apa namanya, sebelum ada merger ini atau sebelum ada perubahan, penugasan dari Jakarta juga ada juga dulu ya Pak ya, dulu awal-awal. Hmm. Tapi selama perubahan ini dari katakanlah sejak COVID ke sekarang nggak ada, belum ada Pak untuk konversi aset-aset. Ada sih penugasan Pak, mungkin ada beberapa penugasan seperti tadi aset bank itu mau dialihkan atau Ya. nggak tahu apakah dijual atau diapa, tapi dialihkan. Ya mungkin belum jodoh untuk harganya, penawarannya belum jodoh Pak. Soalnya ini Pak, terutama untuk bank-bank plat merah ya, kan karena kebetulan saya di KPSPI kita kan juga sempat saya agak lama ya, mungkin tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu kita dapat surat ya dari beberapa atau salah satu bank lah. Mereka itu mempertanyakan gimana sih supaya aset itu jangan sampai nanti setelah dinilai lagi kemudian masuk ke bank yang syariah di situ ya di Aceh itu turun gitu. Ini yang menarik kan, karena kalau kita plat merah itu kan biasanya riskannya itu bicara kerugian negara. Padahal di sisi lain kadang ya itu kan sesuatu yang nggak bisa dikontrol namanya pasar ya. Nilai pasar yang kontrol ya pasar supply and demand kan. Jadi kalau pasar lagi turun mau dipaksa gimana ya nilai itu turun gitu kan. Kalau dari sisi pencatatan kan bisa impairment ya di laporan keuangan kan. Cuman kan kalau dari sisi negara ini agak riskan begitu. Makanya saya tadi nanya masalah gitu, jangan-jangan hal seperti ini banyak. Tapi di sisi lain kita juga bisa pahami mungkin apalagi pemberlakuan efektifnya sekarang otomatis kan banyak konsolidasi ya. Tadi ada yang merger, yang berubah dulu setelah berubah merger, berarti kan pasti banyak konsolidasi internal untuk meyakinkan oh bahwa proses internal administrasi udah oke, baru kita bicara masalah keterlibatan pihak-pihak ketiga untuk pengelolaannya. Kan paling seperti itu saya ngelihatnya. Saya kira secara mudah orang kalau nggak jelas status kepegawaiannya juga belum tentu mau kerja gitu kan Pak. Mudahnya kan seperti itu. Konsolidasi kan nggak bicara aset aja kan, bicara organisasi, bicara SDM, bicara strukturnya seperti apa. Itu dulu kalau strukturnya nggak jelas nanti repot. Ya saya perspektifnya gitu. Jadi mungkin ke depan penugasan-penugasan seperti itu yang ujungnya sebenarnya laporan keuangan. Dalam konteks syariah itu mungkin bisa jadi banyak. Atau ya itu tadi Pak, dia penilai yang hilir mudik tadi yang ngerjain yang dari luar. Kan bisa aja ya gitu kan. Ya, kemudian mungkin kita juga sama-sama sadari Pak, kondisi eksternal seperti COVID juga punya pengaruh kan kalau memang ada perubahan-perubahan nilai itu Pak. Itu Nah juga itu. pengaruh lumayan. Jadi udah bercampur-campur nih, ada kebijakan perubahan dari Aceh sendiri, dari kanun itu berubah dari konvensional diharuskan semuanya syariah. Kemudian sudah syariah kena lagi jadi merger, sudah merger ada lagi kondisi COVID. Jadi udah tiga kondisi yang memang mempunyai dampak tentunya Pak terhadap dengan properti sendiri gitu. Oh. Nah, bicara syariah nih Pak, ini kan sekarang sudah mulai agak muncul-muncul juga nih teman-teman yang bikin mungkin semacam komunitas kecil atau diskusi-diskusi masalah penilaian syariah gitu. Pernah dengar gak sih Pak? Penilaian syariah gitu-gitu. Kalau mungkin bahasanya sih bukan diskusi tapi ada apa ya, nyinggung-nyinggung ini berarti di Aceh syariah dong nih. Nah, syariah. Ya saya juga belum tahu sih Pak arahnya kemana, tapi kalau memang itu ada ya bagus juga. Kita juga saya pribadi akan apa ya, kalau memang ada itu saya serius untuk belajar juga seperti apa yang ada gitu ya Pak ya. Kalau memang
memang kondisi itu diharuskan atau itu sesuatu yang baru dan itu mempunyai potensi yang bagus, saya juga akan belajar juga lagi Pak seperti itu. Saya kalau diharuskan enggak lah Pak. Atau belum ya, lebih tepatnya belum ya. Ini kan karena karena Aceh ini konteks syariah gitu kan. Kemudian saya juga sempat dengar sentingan, oh ini gimana kalau konsep penilai syariah yang ya banyak lah Pak, konsep bunga lah, time value of money. Mungkin secara prinsip-prinsip syariah itu sesuatu yang tidak bisa diakomodir kan, kira-kira seperti itu sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Makanya saya pikir, wah ini Aceh kan syariah juga, siapa tahu Pak Nurul tahu nih yang kayak gini-gini. Saya kan cuman masih sementara ini masih dengar-dengar sentingan aja sih, saya juga belum tentu Tapi terlalu kan mendalami. kalau kita lihat pun kalau misalnya kemungkinan bisa juga terjadi ya Pak, karena penugasan-penugasan kalau misalnya ada terkait dengan income properti, ada proyeksi dan segala macam kan Iya, itu ada akan timbul seperti itu. Makanya secara apa namanya, secara sederhana saya sampaikan di beban masa tunggu tadi. Tapi kan saya akan coba lihat juga ya, apakah itu bisa digunakan juga untuk ke yang lain gitu Pak. Misalnya ada studi kelayakan kah atau yang berkaitan dengan bunga ya Pak nanti return yaitu perlu juga sih Pak dikembangkan juga sehingga di SPI-nya juga bisa mengakomodir hal-hal yang memang sifatnya ada kekhususan gitu Pak, kekhususan terkait dengan daerah-daerah tertentu gitu. iya sana kalau kalau itu kan tadi kita bicara pengadaan tanah, referensi bunga masa tunggu ya, beban masa tunggu yang kemudian nggak lagi merefer ke bunga bank pemerintah karena memang di Aceh sudah nggak ada yang Betul. bank konvensional gitu kan, jadi kan bank syariah gitu. Tapi secara ini kan coba kita tarik ke ya tadi Pak Nurul sampaikan bicara proyeksi untuk income producing property mungkin gitu kan, ada tingkat diskonto yang konsepnya sebenarnya tingkat balikan kan, hanya bunga itu referensinya dia gitu kan. Nah, ketika di suatu wilayah di mana perspektif tingkat balikan itu bukan lagi sekedar pada bunga investasi perbankan ya, dalam hal ini konvensional gitu kan, tetapi lebih kepada bagi hasil atau apapun lah yang berlaku di Aceh kan berarti itu relevan. Maksud saya konteksnya kan jadi seperti itu. Itu jadi didukung dengan infrastruktur gitu. Sesuatu yang mungkin kalau di Jakarta jadi agak susah. Kenapa? Aneh, Karena konteksnya masyarakatnya bukan seperti itu dan beda. referensinya masih secara umum masih bank konvensional. Umpama ini baru salah satu sisi kan kalau kita bicara time value of money. Kira-kira seperti itu yang saya pikir wah Betul. ini kalau di Aceh mungkin bisa lebih berkembang gitu ya konteksnya karena Karena lebih aplikatif gitu. karena itu kan perintah undang-undang juga Pak, undang-undang Oh, pemerintah Aceh kan nah salah ini. satunya juga mengatur juga nanti turunannya Perda Kanun Kanun Syariah itu kan. Mhm mhm. Jadi otomatis kalau sudah ada awalan dari undang-undang seharusnya kalau dikembangkan pun penggunaannya baik itu tadi pengadaan tanah, non pengadaan tanah di perbankan seharusnya sudah ada opsi atau sudah memulai lah Pak ada apa namanya ada materi-materi yang membahas masalah syariah tadi Pak sehingga kita yang dikhususkan di Aceh ini atau bukan hanya kami yang di Aceh atau penilaian di luar Aceh ketika datang ke Aceh pun menggunakan hal yang Ah, sama gitu Pak. contoh paling mudah nih saya perspektif ya awam ya, menilai kebun kopi di Aceh. Nah, kebun kopi income producing property dong, Pak, ya toh? Kemudian kalau mau refer ke save rate, nah gitu kan, deposito, ada nggak di gitu kan di Aceh? Atau tingkat suku bunga untuk umpamanya konsumsi atau apapun lah itu. Sedangkan bank konvensional udah nggak ada nih di Aceh. Opsi penilai kan kalau nggak pakai di luar Aceh ya berarti pakailah yang ada di Aceh gitu kan. Kalau dia mau memaksakan konteks bunga bank gitu kan riba. Kalau bahasa syariahnya gitu kan riba, maka dia harus pakai di luar yang paling dekat Sumut, ya kan? Tetapi Betul. kalau dia bicara konteks syariah ya berarti dia bicara apa sih yang berlaku di Aceh, berarti kan gitu. Betul. Nah, sedangkan kalau dia nge-refer ke luar Aceh itu sebenarnya dalam konteks market ngelihat dulu tuh jangan-jangan nggak masuk atau bisa jadi masuk kan kita nggak tahu. Jadi ini bisa jadi satu seminar sendiri nih Pak, tingkat Betul. diskonto di Aceh. Betul, Pak. Jadi Di itu Aceh. bisa saja dikembangkan kan Pak untuk produk-produk. Justru mungkin di sini triggernya dimulai dari sini kemungkinan bisa jadi bank-bank syariah nanti nggak lagi konsepnya pakai seperti itu kan selama ini kita juga misalnya ada mungkin nggak di kami ya mungkin di daerah lain yang sedang melakukan studi kelayakan tapi pembiayaannya di perbankan syariah baik yang pemerintah punya atau yang di luar pemerintah ya kalau memang itu sudah ada apa namanya kompetensi sendiri dan sudah ada ketetapan sendiri tentu juga jadi lebih berkembang ya Pak ya. Jadi ada hal-hal baru nggak jumut gitu Pak, nggak hanya seputar itu saja gitu. Walaupun kita
bisa saja kan seperti sekarang nih Pak di apa namanya di Aceh sendiri kan investasi juga dari luar, dari Timur Tengah segala macam kan sudah mulai melirik nih di Pulau Banyak, terutama di Singkil itu juga udah mulai masuk. Nah, kalau memang itu nanti berkembangnya juga ke arah sana, ya saya pikir alangkah baiknya ada bab tersendiri tentang syariah tadi Pak, kalau memang dimungkinkan. Toh juga itu diakui negara kan gitu Pak. Ya setidaknya kalaupun nggak semuanya, tapi kekhususan ini yang mungkin bisa diakomodir juga gitu. Oh, itu bisa jadi satu tesis sendiri tuh Pak, atau sekalian disertasi. Bicara masalah konteks syariah penilaian di Aceh. Wah, itu jadi satu judul tuh. Disertasi ya Pak ya? Iya, boleh lah Pak, boleh. Iya kan sekalian. Jadi begitu dapat, ya kan, Pak Nurul udah jadi S3 gitu kan. Itu bisa dipakai untuk semua penilai di Indonesia Pak kalau mau nilai di Aceh. Iya kan? Menarik. Nah, saya Cuma dari belum kemarin bisa provokasi. ditinggal Pak. Belum bisa ditinggal. Nanti kalau sudah ada regenerasi mungkin bisa ditinggal. Ada juga sih keinginan seperti itu Pak. Misalnya di UI kan juga ada tuh kajian Timur Tengah Syariah dan kajian Timur Tengah kan ada juga. Seru tuh Pak, seru. Saya dari kemarin provokasi aja. Kayak kemarin tuh Pak Robi nanya, ini di Papua ada lokasi yang kalau nanya harga nggak jelas kan tadi, makanya saya tadi bicara pattern ya, pola ya. Asal berapa kata ondo gitu lah istilahnya, suku ketua suku, ya itulah yang berlaku gitu kan. Nah, terus gimana dong kalau nanti lakukan penilaian? Dia nanyanya jadi data pembandingnya ondo atau gimana? Atau itu market overview? Nah, beda lagi kita geser ke Aceh kan. Kita bicara syariah nih. Suku bunga nih gimana nasibnya? Nah, itu. Kemudian teknis penilaian mana yang terpengaruh kan? Nah. Bisa ini Pak, dimulai dibahas lah. Setidaknya Ya. ada opsi untuk ya serius gitu Pak. Nanti kami tinggal ikut aja. Kalau memang ada yang sudah jadi di pusat, di daerah tinggal. Padahal kebalik Pak, namanya pusat butuh masukan daerah. Karena kita bicara local wisdom Pak. Local wisdom itu yang punya daerah Pak, bukan yang pusat Ya, gitu. inputnya di kita, tapi ketika sudah Itu. makan, Oke. ke kita juga kan gitu. Baik nih Pak, ini udah hampir jam 12. Wah, saya nggak Ya. kerasa juga ya, kita hampir 2 jam nih Pak ngobrol lagi ini nggak habis-habis nih. Padahal kita lagi nggak di kedai Baru kopi. segelas kopi ya Pak ya? Ini saya malah Kopi belum minum lagi. Mungkin ada closing remark nih Pak dari Pak Nurul. Kemarin Pak Robi, sekarang Pak Nurul. Kira-kira ada kesan, pesan, masukan, harapan atau apapun lah, bisa ke asosiasi, mungkin bisa ke regulator, bisa ke apa. Ya saya hanya penyambung lidah saja lah Pak untuk Baik. closing remark lah. Silakan Pak. Ya tentu bagi saya Pak, bukan saya pribadi tetapi seluruh penilai, harapan pertama adalah dalam menjalankan profesi ini kita perlu ketenangan terhadap pengaruh-pengaruh atau risiko-risiko ancaman baik itu hukum atau yang lain-lain. Kita berharap undang-undang penilai itu Pak segera terrealisir sehingga teman-teman ini juga jadi penilai sendiri jauh bisa berkembang Pak. Kalau misalnya di Aceh ini masih kita, kalau nanti udah ada undang-undangnya otomatis kan dilirik juga sama kampus S1-nya. Kalau kita lihat di jurusan lain misalnya akuntansi sudah ada akuntan publik, sudah ada akuntansi di kampusnya. Kemudian di notaris atau hukum sudah ada sarjana hukumnya. Di penilai kan belum ada. Saya berharap undang-undang penilai sendiri kalau itu sudah hadir, tentu akan jadi motivasi dari seluruh pihak, baik itu dari penilai sendiri maupun di luar penilai, dan anak-anak yang ya di daerah-daerah ya Pak, terutama karena kan 80% kan kita di Jawa nih Pak, di daerah juga termotivasi untuk masuk ke dunia penilaian seperti itu Pak. Jadi harapannya sih baik dari asosiasi maupun pemerintah, yang saya tahu memang sudah masuk prolegnas, ya paling tidak dikawal sehingga itu juga bisa selesai. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan yang dari asosiasi. Dari asosiasi saya masih berharap terkait dengan standar PIA, jasa penilai. Ini kan sudah cukup lama, sementara undang-undang sudah ada Omnibus Law, PP-nya sudah keluar, terkait mungkin pengadaan tanah juga termasuk. Ya saya berharap di KJPP juga bisa mensegerakan untuk merilis standar nih Pak, biaya penilai supaya kita sudah menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang pada saat ini, sehingga itu bisa kita terapkan di daerah-daerah. Dan harapannya juga selain sudah diterapkan,
ada pengawasannya sehingga semuanya kita tidak saling mencurigai teman dengan sesama teman, sehingga profesi ini juga bisa berjaya gitu Pak. Jadi harapan ke semuanya gitu, nggak hanya di kita, tapi orang-orang lain, keluarga kita juga semua jadi bisa apa ya, sejahtera dari sini. Karena profesi ini penting, tapi ya penting itu semoga diikuti, didukung dengan regulasi yang memang juga bisa melindungi para penilai seluruh Indonesia. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih ya. Wah, terima kasih nih Pak. Kalau saya agak ringkas lagi nih bahasa Bapak, profesi itu penting tapi keselamatan jauh lebih penting. Ya, betul. Mudahnya gitu. Tapi kalau kalau kita bicara lesson learn ya, sebelum saya tutup, satu lesson learn yang penting ya, maksudnya bisa kita dapatkan dari Pak Nurul ini bahwa jadi penilai tidak membuat Bapak Ibu sekalian yang berminat, rekan-rekan sekalian berminat itu kemudian jadi nggak bisa menyalurkan hobi, atau ya, kalau istilahnya pencinta kopi berarti kecintaannya nggak bisa lepas, masih bisa dijalankan gitu ya. Dan ternyata bukan hanya kopi, penilai kopi, broker, mau nyambung lagi gitu kan. Saya sebenarnya saya ini tergolong pengikut Pak. Jadi senior-senior itu ada yang ya mungkin di Palembang, bahkan yang di Jakarta itu jauh lebih. Kalau bicara kopi sudah ada yang memang lebih profesional kan, seperti yang tadi Pak. Kalau usaha yang lain mungkin sudah ada yang profesional. Jadi karena ini kami di ujung ya, kami terlambat lah mengadopsi, itu terlambat itu di akhir. Jadi tapi daripada tidak sama sekali, dan ini semua saling berkaitan. Kalau misalnya kopi, memang saya asal dari sana. Itu Untuk sesuatu broker yang belum tentu itu. ya, broker memang saya pengen belajar sih Pak, karena tentu juga manfaat sama kita juga bisa mengetahui yang tadi saya bilang Pak, time exposure-nya kita lebih akurat gitu, berapa lama ditawarkan, berapa lama transaksi, itu kita jadi apa ya, jadi feedback ke kita juga supaya jadi penilai yang lebih kompeten gitu Pak. Mungkin itu sih Pak dari saya Pak. Siap. Terima kasih. Sekali lagi nih terima kasih Pak Sama-sama Nurul Pak. sudah mau meluangkan waktu ini. 2 jam loh Pak, kita hampir 2 jam, dikit lagi nih, 10 seperempat jam lagi udah 2 jam nih untuk sharing di channel saya dan untuk kita semua ya. Semoga ini bisa memberikan gambaran buat kita semua. Kemarin saya sudah ada ambil wakil dari timur, penilai dari timur gitu kan. Sekarang kita ngelihat penilai dari barat gitu, kemarin dari Papua, sekarang kita lihat dari Aceh, dan semoga kembali lagi. Insya Allah apa yang disampaikan tadi, terutama ini bahasa saya nih Pak, market overview-nya itu bisa jadi bekal lah buat teman-teman penilai sekalian kalau mau nilai di Aceh. Tapi tetap jangan lupa konteks lokal. Jadi maksudnya apa ya, sebaik-baiknya memang yang punya pengetahuan ya, yang punya pengetahuan di lokal. Kalau nggak punya pengetahuan, phone a friend Pak yang punya pengetahuan. Jangan sampai nanti di belakang baru phone a friend-nya, kalau bisa di depan. Karena kalau di belakang biasanya ujungnya masalah begitu. Terima kasih Pak Nurul. Terima kasih Pak. Semoga bermanfaat. Sama-sama Mohon Pak. maaf mengambil waktunya, dan ini hari libur ya. Meskipun masih setengah hari lagi tapi tetap selamat berlibur Pak. Sama-sama Pak Firman. Ya, Terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai sama-sama. jumpa lagi di Saya waktu juga yang saya harus minta maaf juga nih Pak. Saya juga banyak omong jadi pasti banyak salah kata gitu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak.